Kalau inyo tidak akan melihat keponakannya, ya berarti jadi orang Minang itu sih. Berarti jadi orang Minang. Inyo siap menjadi orang ini mama di Minang, maka siap untuk memikul tanggung jawabnya. Kemanakan yang nyobimbing tadi, nyobimbing bukan dengan materi. Kan kini banyak doa mama ke yang banggaan kepengnya. Saya tiba kemanakan, alip lanjuang, aku lanjudang. Nah, kejadian yang terjadi di luar dari sukunya, dari kaumnya, tapi nya sekampung, ada kewajiban moral dia untuk menaguh. Itu kerajuang salah. Nah, kalau berbicara tentang pembimbingan yang paling mutlak dilakukan itu oleh mama, karena mama yang lebih dekat dengan si kemanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Basobo kita balik nusana di channel Saluk Kreasi. Hari ko ambo kembali mengunjungi salah seorang kawan ambo. Kalau kece orang wah kawan arek konco pelangkin. Yaitu kawan ambo Ketik. Ya, selamat datang Ketik. Selamat datang. Jadi Ketik, awak dia lalam mulut nak sebut nanti, lalam mulut nak cari ditun, lalam mulut gara-gara tenah. Ada hal sebenarnya ingin membawa kemari supaya kita cari tuan balik. Tuh awak biasa cocok berdiskusi gara-gara gitu. Dalam artian itu mencari makna lebih dalam. Gikote, mudah-mudahan nanti bisalah membantu kita mengurai segetek pandangan kau. Akhir-akhir gote banyak kita cari kejadian-kejadian kriminal di kampung awak kau. Ada kejadian tu yang berupa pembunuhan, tindak kekerasan, bahkan mungkinlah hampir tiap hari, cek sehari, enggak cek sehari, 2 sehari, kadang sekurang-kurang kan sekali seminggu dapat jurita tu tadi. Padahal nagari kita, tanah kita adalah ranah yang kemudian penuh dengan nilai, penuh dengan budaya, penuh dengan raso jo pareso. Tapi entah kenapa akhir-akhir kok sering terjadi itu, Tik. Kini pertanyaan ambo dan ingin ambo diskusikan juga, Tik. Toh Ketik orang hukum yojo, praktisi di lapangan yojo itu. Nah, apa sebenarnya yang menurut Ketik, pandangan Ketik tentang banyaknya kini atau maraknya terjadi kekerasan kok kini di negara awak kok, yaitu di ranah Minang kita kok, Tik. Apa pendapat Tik? Ya. Terima kasih Tan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam pandangan Nambo ya, kondisi yang Sultan Ketangahan tadi, ya pertama tentu tidak terlepas dari arus globalisasi, kemudian teknologi yang ada hari kok. Kemudian ditambah yang lebih parah tuh, tidak berfungsinya nenek mama di negara Jawa. Kenapa nenek mama tidak berfungsi dalam pandangan ambo ya? Karena hari itu kita tidak menemukan sosok nenek mama yang dipetuahkan oleh tetua-tetua awak dulu ya. Mana anak dipangku, kemanakan dibimbing, orang kampung dipetenggangkan. Dapat jumpakan sosok nenek mama seperti itu gini. Nggak leko boleh dok. Nggak ada. Jadi nan harapannya anak di bangku, kemanakan dibimbing, orang kampung dipetenggangkan. Yang adonyo anak di bangku, kemanakan ditintiang, orang kampung yang pantuan-tuan. Atau kemanakan punya jinjiang. Nah lebih parahnya kalau nyetintiang lain bisa lari, tapi kalau lah jinjiang nggak bisa lari dong. Iya. Nah, jadi itu ya sehingga anak loh, seorang anak kok atau seorang kemenakan kok tidak mengerti raso jo pareso. Diharapkan niko dapet dari orang tuanya lah sibuk mencari nafkah untuk keluarga, lah sibuk berkureh di luar. Nah di satu sisi yang mama sebagai bapak di rumah anaknya pun demikian, sehingga si yang kemenakan pun tidak nampak adanya siapa yang akan mengarahkannya, siapa yang akan membimbingnya untuk jalan yang elok. Nah itu persoalannya.
Nah, kalau wak mau kembali, wak hidupkan nilai-nilai itu kembali, kamu yakin minimal kita bisa meminimalisir kondisi-kondisi yang sampaikan tadi. Ya karena giko, agak parah bana lo kira-kira betik. Yuk kadang ya mas sekali seminggu dapat dia berita si anu lah kena bunuh, si anu ada kekerasan, si anu kejadian iko gitu kan. Jadi bantu indak dul lai raso je preso dia awak laringan kadang sebabnya pun hal-hal laringan pun lo. Kadang dia karena meminjam piti, tak singgung dek orang manyapo, macam-macam lah hal yang kadang mungkin masih bisa diselesaikan dengan jalan yang lebih baik. Membunuh aja dia. Itu makanya ketika tidak ada wejangan dari nenek mama tadi menyelesaikan suatu permasalahan, awak punya tua kok. Nggak ada kusui yang tidak selesai, nggak ada karuah yang tak kejadian. Tapi implementasi itu cara mengaktualisasikan ketua itu di dalam kehidupan yang kemenakan tidak tahu dong. Kok tahunya hanya sekedar membaca. Sehingga ketika basuh masalah tidak bisa mengimplementasikan nilai-nilai itu di dalam kehidupannya. Kenapa? Yang salah siapa? Yang salah mama. Karena tidak memberikan wejangan, tidak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai nenek mama. Tapi tunggu lo, kamu potong situ. Ada kalimat tadi dua hal yang berbeda. Di satu sisi tik mengecek nenek mama. Ya. Itu kan lebih kepada struktural. Betul. Ada kemudian sekelompok dan sesusunan orang yang kemudian memiliki tugas dan wewenangnya. Kalau iko cenderung gini kan seremonial pak. Ya. Ada letik sampai tadi mama. Kini bertanya mbok. Kalau bicara seperti tadi ada pembimbingan harusnya dilakukan siapa? Mama kah atau nenek mama? Nah, kalau berbicara tentang pembimbingan yang paling mutlak dilakukan itu oleh mama. Karena mama yang lebih dekat dengan si kemenakan. Mama dulu. Mama dulu. Ya berarti bukan nenek mama dong, nenek mama kan struktural pak. Ya, nenek mama struktural. Nah, nenek mama ketika persoalan itu membesar, nenek mama harus ikut menyelesaikan. Sehingga tidak putih, makanya ada babiliak ketek, ada babiliak gadang. Nah, kapan nyoba babiliak ketek? Ketika persoalan kau masih kecil dan itu bisa diselesaikan oleh seorang mama, maka cukup di bilik ketek, cukup di tangan mama. Tapi tidak selesai di mama kok nyunaian ke nenek mama di kaum, baru rapi. Nah kalau persoalan niko bisa dicermati secara menyeluruh oleh nenek mama ataupun mama yang ada di Minangkabau, yakin tidak sampai ke kantor polisi, tidak sampai ke pengadilan. Tidak ada kusui yang tidak selesai, tidak ada karuan tidak kejadiannya. Kalau awak memang sayu setidu untuk menyelesaikannya. Berarti ada pandangan yang harus kita luruskan kan, bahwa salah hukum kan kita kan hukum selalu nenek mama. Ya. Yang di situ tuh cenderung itu kan struktural kan ya kadang payah lo bersobok celok ya. Tangan nenek mama aja lo. Nenek mama dan mama kan berbeda pak. Kalau mama itu dunia laki-laki dari dua waktu mama dia waktu. Ya. Bisa jadi nyo ndak datuk. Iya kan? Betul. Ya bisa jadi nyo datuk pemangku lo nyo di adatnya, tapi setidaknya di rumah itu kan mama. Ya. Dan inyo yang tadi keceti apa tadi bertanggung jawab buat salah satunya. Ya. Jadi gitu, di Minang itu setiap dunsana laki-laki dari mandeh, dari ibu kandung awak itu adalah mama. Apakah itu dunsana kandung seibu saya atau dunsanaknya dunsana saibu? Dunsana saibu atau sepupu lah. Nah, itu mama dan dia bertanggung jawab terhadap anak kemenakan. Nah, siapa yang dikatakan nenek mama itu junjungan siriah, siapa yang dituon di dalam kaum itu. Apakah itu memangku jabatan sebagai datuk atau datuknya lah rabah, dole, maka diangkitlah junjungan siriah. Siapa junjungan siriah, ulang nak kandidat pai tampak muka, pulang tampak punggung. Yang pai tampak datanya. Pulang tampak peberito. Nah, ikulah makanya salah saya di mama dulu, tidak salah saya di mama dibawa ke bilik gadang. Ikut diselesaikan oleh nenek mama.
Sehingga persoalan itu tidak akan melebar kemana-mana. Oh, berarti iko kekosongan gue berarti. Nah, itu kekosongan. Karena Kalau yang mau cari ya. Iya, karena kan kita cenderung selalu mengatakan kesalahan niat mama, kesalahan niat mama. Toh kalau laki-laki nan mengecek itu dan umurnya cukup dan punya kemanakan, ini kan sudah punya tanggung jawab itu berarti. Betul. Dan ini adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kemanakannya. Iya. Walaupun tanda kutip ada tadi ngecekan bahwa inilah sibuk pulau. Nah. Pragmatisme naik. Ya. Kadang karajo niko ndak bisa. Akhirnya ialah pada siko capek setidaknya anak dan selamaan. Kan iko akhirnya terjadi kak. Ya. Tapi sebenarnya peran mama sendiri itu besar ya. Sangat besar. Nah, makanya pragmatisme itu muncul ya karena kesulitan hidup dan segala macam. Tapi yang lebih besar menurut Ambo itu karena pemahaman terhadap nilai-nilai Keminangkabauan itu yang tidak kokoh bagi seorang mama tadi, sehingga iya daripada anaknya terbengkalai, kemanakannya urus, anak terbengkalai, biarlah selama ini anak, biarlah kemanakan tuh nyotoh punya apa loh, sehingga tanggung jawabnya sih kepada kemanakan kok agak longgar, agak jarang. Nah, kalau inyo tidak akan melihat keponakannya, ya berarti jadi orang Minang itu sih. Berarti jadi orang Minang. Nyo siap menjadi orang yang mama di Minang, maka siap untuk memikul tanggung jawabnya. Nah, berarti bagai cetik, kok satu pandangan yang harus kita pedalam sama nanya bahwa selama kita selalu memperdebatkan ini kan selalu pada tataran niniak mama. Ya. Selalu kecil niniak mama kini tidak mau didulu doh, kinilah niniak nganga, macam-macam lah istilah macam-macam. Ternyata sabananya mungkin orang namanya ngecian tadi pun sudah meninggalkan tanggung jawab juga. Betul. Karena mau tidak maunya kan mama juga. Dan ini selalu mengatakan kesalahan gue ini ya mama. Sehingga dulu sabananya nambandaham di bungku pintu rumah kan naik rumah itu kan bukan saja nini mama pun betul. Kok poinnya? Ya itu poinnya. Nah makanya kini kan awak lebih banyak lempar batu. Lempar batu seolah-olah itu bukan tanggung jawab. Mentang-mentang aduh nini mama dia teh kaum awak, dia teh rumah awak. Enggak, itu tugas angku tuh. Tugas angku datuk tuh. Selesai datuk. Nan datuk tuh cancang nambah landasan, lompek nambah situmpu, ganti yang memutui. Tidak segala persoalan akan dihadapkan kepada angku datuk, kepada nini mama tuh. Tidak salah, saya di bawah, tataran bawah, maka baru naik kate. Kok sampai babarito, sampai batanyo. Itunya. Tapi sebelum itu fungsi mama harus diaktifkan dulu sama tanyo ya. Harus. Ya karena tidak mungkin juga nih mama gak tahu apa yang ditonton oleh para kaumnya kemanakannya. Ya, sehingga sebanyak itu kemanakan mah sakit. Iya, sakit kepada ya. Macam lo jenisnya. Iya. Tidak kemungkinan ya. Tapi kayaknya ada satu poin yang paling kuat tadi kita temukan bahwa mama itu pun adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semuanya juga. Ya. Terutama kemanakannya. Betul. Jadi iko coba kita melangkah segitu mungko. Menurut tadi kan terjadilah tindakan kriminal iko itu. Apa menurut salah satunya kalau selain kurangnya pengayoman dan kesadaran dari mama lagi kita baca kan tadi nih mama terhadap kemenakannya, apa hal yang memungkinkan penyebab terjadinya tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip kita pun tidak nerima lah tindakan itu. Iya. Apa menurut itu sebab itu? Jadi gitu ya, kalau berbicara kenakalan generasi muda awak kini, sebenarnya kok kajiannya sih sangat dalam, sangat banyak unsur yang terlibat di dalamnya. Tapi yang paling bertanggung jawab terhadap kenakalan yang terjadi hari itu ya nenek mama. Nah, kok struktural ya kak? Ya. Di luar itu, siapa yang bertanggung jawab? Ya, orang kampung. Orang kampung. Kan karena mama itu
anak di pangku, kemenakan dibimbing, orang kampung dipetenggangkan. Nah, kejadian yang terjadi di luar dari sukunya, dari kaumnya, tapi nya sekampung, ada kewajiban moral dia untuk menaguh, itu kerajuang salah. Betul. Atau setidaknya melaporkan ke mama dari yang lain suku, dari kemenakan yang lain suku yang melakukan kenakalan tadi. Patenggangan gua harus dilakukan. Patenggangan itu. Mangkonyo dulu mungkin itu ndak. Ya kalau di zaman bukan kok salah lah kalau di kecil zaman awak dulu biko lah Abdullah kan. Abang dulu lah biko kan. Nah, tapi yang kita lalui ketika dulu tuh kalau bacarui awak di laman yo dijantik muncul bukan dek mama awak kadang. Iya. Orang lain menjantik muncul. Betul. Bacarui yang aja. Walaupun hari kok kecil orang, ada di laman, di media sosial cari itu lah lancar saja. Iya, lah sesuatu yang lumrah gini. Ya, berarti patenggangan kok. Di petenggangan tadi yang tidak jalan, karena awak menganggap bahwa tanggung jawab pertama bagi anak-anak kemenakan yang terpelihara lah, biar sampai terkecil. Ya. Ini menganggap bahwa tugasnya hanya sebatas suku dan yang lain itu kemenakan sia, mamaang sia. Ini tidak peduli. Padahal tadinya unsurnya itu anaknya nyopangku, kemenakannya nyobimbing, orang kampung nyopetenggangkan, nyoperhitungkan. Dan itu serentak. Tidak bisa. Tidak ada tigo, Pak. Ya berhenti jadi orang Minang. Kalau nak Nio melakukan itu. Nio melakukan itu berhenti jadi orang Minang. Bukan hanya sekedar, itu kan konsep sosial yang sangat kuat berarti kan? Sangat kuat. Anaknya, kamanakannya kok beda kok? Ya. Orang kampung tambah beda. Tapi semua kekuatan kogol menjadi sebuah kekuatan sosial yang menjaga. Betul. Nah kalau itu dilakukan oleh setiap mama yang ngado di Minang, Pak, kamu yakin sangat bisa Wak minimalisir kondisi-kondisi yang dihadapkan kawak gini kok, pembunuhan, perkosaan, macam-macam, penganiayaan, bisa minimalisir. Ya dengan cara. Karena tatanan kehidupan Minang itu berjambo yang memang dididik dari ketik dalam lingkungan adat yang kuat. Tatanan adat sudah sangat apik dan sangat selaras dengan nilai-nilai agama, sehingga tidak ada kalau itu jalankan secara maksimal, tidak ada celah untuk melakukan tindak-tindak yang memalukan, yang sumbang dan lain sebagainya. Ya karena sebenarnya betul karena yang diberikan, yang disajikan oleh pendahulu kita itu bersifat sangat universal. Ya. Dan ini sebenarnya kan lebih kepada nilai-nilai seperti anak di pangku. Berarti baca anaknya, selamatkanlah anak awak itu tipe itu. Selamatkan posisinya, ajarkan pendidikannya, kamanakan dibimbing. Mungkin di satu sisi kamanakan kau sendiri adalah ayahnya yang memikirkannya, yang menggendongnya, memangkunya. Tapi saatnya dipangku oleh ayahnya pun awak jangan lupa membimbing. Itulah dua proses itu kan? Ya sebenarnya juga tak. Ada pemaknaan di pangku itu dengan pemaknaan di bimbing itu berbeda. Iya betul. Nah, di mana letak perbedaannya? Kewajiban seorang ayah terhadap anak utamanya itu adalah nafkah. Membimbingnya siapa? Mamanya. Sehingga orang apanya lah sibuk bekerja di luar, tanggung jawab utama membimbing itu untuk mengisi dadonya dengan nilai-nilai keminangkabauan isi mama. Begitupun tugas siapa kok di rumah. Jadi kompleksitasnya bergerak. Ya. Nah, orang kampung kemanakan yang nyobimbing tadi, nyobimbing bukan dengan materi. Kan kini banyak doa mama ke yang papanggaan kepengnya. Saya tiba kemanakan, lihat lenjuang, aku lenjuang. Udah selesai perkara. Apakah itu sudah membimbing anaknya bagi yang belum? Ya pasti tidak. Nah, tugas orang tua itu nyepenuhilah nafkah anaknya, kebutuhan anaknya, kebutuhan fisik, kebutuhan non fisik dari si anak. Nah, mengisi dado anak kau dengan nilai-nilai itu siapa? Mama. Ada pewarisan yang berkelanjutan dan kompleksitasnya terjadi. Seorang ayah mungkin di rumah seorang istrinya adalah semando. Sebaliknya ketika tiba di rumah orang tuanya kembali menjadi seorang
mama. Betul. Dan ada juga pemandangan. Sebenarnya kok jawaban-jawaban yang sebenarnya sering kita cari, jawaban itulah nampak dahulu, tapi kini itu yang kita coba hidupkan. Dulu kan mama tuh setidaknya 1 kali dalam seminggu itu tiba tuh biasanya. Iya. Mananya, dan yang ditanya biasanya sekolah. Betul. Itu hal pertama tuh kalau mau KT atau SD itu kan di sekolah. Nah, gitu kan. Tapi mak, ada orang sekolah. Meteknya enggak loh dong. Dan kemudian ketika ayah hamba pulang mau dituju lilan juang. Mbak lah makan, Aiko. Jadi agak-agak berbeda sense anunya. Namun di saat yang bersamaan kepedulian sosial naik. Betul. Dengan mempentingkan orang kampung deh. Ya. Jadi kalau dulu baca itu kan seperti yang tersampaikan tadi, sekali seminggu minimal mama aku nanya ke rumah, tanya ke babat itu segala macam. Nah, bagi orang segini kan ada helahnya. Ya mamanya jauh dia rantau segala macam. Teknologi kan canggih. Kok aduh loh namanya susah. Iya, kok susah ya katanya, teknologi kan canggih. Ada grup keluarga. Iya, betul. Ada grup kaum. Iya. Tanya di sini. Kok yang terjadi di rumah, di kampung, di halaman. Lapor di sini. Nah, di sini lah mamaku, fungsi mamaku jalan seharusnya. Jarak ini tidak menjadi hambatan untuk membimbing anak kemanakan. Kok dulu ya entahlah. Dulu yo wajib buat naik kata mamanya dulu baru bisa membimbing. Kok masih ingat dulu untuk membuat, kalau gini kan lah WA sama lagi SMS, BB macam kan. Dulu mengirim kalimat saya, tolong kirim uang darurat, itu pakai telegram warna biru amplop lah. Telkom apa itu? Paling 5 huruf, 5 kalimat, 5 kata, atau bola maha bayar pada sore kan. Kok dibuat di sore lamu talai tiba. Tapi betul jadi bahwa poin yang paling kita temukan hari itu sebenarnya bahwa hentikan kita hanya bicara struktural, tapi mama bu kita maksimalkan balik ya. Ya. Kalau bagi aku suatu kemestian, suatu keharusan untuk saat ini. Kalau memang awak mau mengaku sebagai orang Minang, kalau enggak, ya bubarkan saya Minang kok. Ada orang Minang enggak ya? Ada orang Minang dia punya tanggung jawab dah ya. Tapi sepanjang awak mengaku sebagai orang Minang, maka ambil tanggung jawab. Tidak bisa kita mengelak. Ya kecuali tidak mungkin awak mengaku Minang, tanggung jawabnya ada dia. Iya. Tidak mungkin dah. Ya. Awak kalau mengaku Minang, ya ambil tanggung jawabnya. Jangan kejayaan saya, namun. Ya. Paham. Jadi iko, sebenarnya iko hal yang perlu kita perdiskusikan, kita kritik. Karena selama pembicaraan kita tuh sering juga orang namanya cek tuh, ini mama kini. Padahal di satu sisi mama punya fungsi. Iya. Dan ingat juga tidak akan lebih dekat kedekatan emosional seorang nenek mama yang mungkin inyo menaungi beberapa keluarga dalam satu kaum atau beberapa lagi dalamnya dibanding mama yang kadang anak eteknya, anak dunia, anak adiknya yang mungkin sejak ketek lagi udah mikir kuat kan. Jadi itu tibanya. Jadi lanjut buat cek mempertenggangkan orang kampung. Dalam rangka, tentu ikut tadi ya, dalam rangka untuk menjaga hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip wilayah sosial kita akan bersifat berisiko. Ya. Caranya. Nah, tadi tugas yang ketiga dari mama itu adalah mempertenggangkan orang kampung. Artinya apa? Dia tidak bisa tutup mata terhadap kejadian-kejadian atau kenakalan-kenakalan kemanakan yang di luar dari tanggung jawabnya, dari sukunya tadi. Sepanjang itu bersentuhan dengan di wilayah sosialnya, maka ada tanggung jawab moral baginya untuk menyekkan, untuk menagu, untuk memberikan wejangan dan lain sebagainya. Nah, itu sesungguhnya yang perlu kita aktifkan, kita implementasikan nilai-nilai itu di dalam kehidupan. Yakinlah aman Sumatera Barat atau Minangkabau kok aman. Ya karena hasil dari mempertenggangkan orang kampung adalah kepedulian sosial. Pasti. Jadi ya benar juga sih. Secara teorinya pendidikan itu, dalam teori pendidikan mengatakan yang akan sangat mempengaruhi itu selain keluarga dan pendidikannya adalah lingkungan. Kalau contoh, katikonyo
bergaul dengan lingkungan tadi itu tidak siap, tidak sehat, makanya tidak sehat. Ya. Ketika lingkungan itu sehat dan inyo adalah masuk dalam kondisi tidak sehat, maka lingkungan akan lebih keras untuk ombeknya lebih sehat. Itu patenggang orang kampung. Ya, itulah yang dimaksud dengan patenggang. Nah, mungkin di satu sisi ada orang yang mengecewakan. Mama itu lah yang gedion tuh sekolahnya SD ya. Sekolah sih enggak kadang. Sekolah sih enggak. Dan itu adalah orang yang tidak sadar dengan tentang nilai-nilai tadi. Ada yang mama yang ketika mendengarkan semeehan atau sentilan seperti itu dari kemenakan, hanya antipati terhadap kemenakan. Awak di dalam hidup bermasyarakat, tugas awak apapun rintangan dan halangan tetap jalankan. Nah, makanya si kemenakan ketika melihat mencari perangai mama yang tidak pada tampeknya, ya lawanlah mama itu dengan petua. Kan itu, melawan mama aja petua. Jetua ya. Iya, melawan guru jo kaji. Nah, kalau nan bana disampaikan oleh kemenakan, maka si mama ku wibawanya akan semakin tinggi. Nah, ketika wibawa mama ku semakin tinggi, maka penghargaan yang diberikan oleh struktur sosial tadi akan semakin tinggi. Ketika ada mungkin kritikan dari kemenakan dan inyo menerima kritikan tadi dan tidak antipati, inyo malahan jadi naik. Iya, malah jadi naiknya. Mama si anu itu kanan, inyo den kecian kanyo patang. Ilah ya muah nyundang. Iko gue ya. Itu sebenarnya. Jadi bukan majalah gitu, tapi mengingatkan tuah ya, tuah. Makanya tugas mama itu tidak hanya memberikan wejang. Mama itu bukan loh super apa. Enggak manusia super deh. Enggak Superman. Super dong. Banyak lo kilafnya, banyak lo salahnya. Nah, tapi ketika salah tuh ada kemenakan yang mengingatkan dengan tua dengan kebijaksanaan. Dan mama itu menerima, maka pamor atau kewibawaan mama aku akan semakin tinggi. Tumbuh surang. Iya. Nah, jadi ikulah yang perlu jago, itu yang perlu hidupkan. Sehingga kita berusaha akhirnya nampak diambo kalau iko kita lakukan pakai ceketi tadi akan nampaklah atau lahirlah kembali reborn kan tentang raso jepareso. Kenapa? Karena iko adalah sebuah kompleksitas tugas yang kemudian saling menjago bentuknya ya. Kalau seorang mama menjaga kemenakan, seorang ayah menjaga anaknya, dan begitu juga sebagai entitas sosial, ini saling bertenggang raso, saling menenggang-nenggang. Ketika si A babuik salah, walaupun itu bukan bagian dari dirinya, tapi bagian dari kampungnya. Betul. Ngingik kan? Iya. Makanya bagi orang Minang itu kan cakap kampung pelihara kampung, cakap negari pelihara negari. Nah, implementasinya model itu tadi. Di keluarga jago, di lingkungan kaumnya jago, di lingkungan negarinya jago. Sehingga satu kesatuannya seluruhnya. Sehingga kita bisa meminimalisir yang tadi ya. Kadang ikan itu lucunya. Ya kejadian kok bertempat tanggo kan. Kadang gara-gara pergaulan. Gitu kan? Nggak salah-salah, bukan salah bergaul tapi juga sampai memang caronya lah salah gitu. Bagawa muda-mudi, kadang orang kampung, kadang pedian selesai, inyo, kadang kan kepedulian kurang. Kalau dulu kan, alun leka pai baduo, alun leka baba palu, pai bajalan dairi yang salah, sumbang nampak di orang. Kini mungkin karena patenggangan kita bola turun, iko sebabnya nak. Sehingga kadang lah masuk kan beberapa kejadian itu kan terjadi kadang di rumahnya. Kadang di tempat-tempat yang kadang nggak masuk di akal ya, Wak. Ada nanti anda itu kan kejadian di Pariaman. Inyo simin ke dalam semua. Ke dalam semua. Kan di rumahnya. Kan kepedulian raso atau patenggangan tadi kok yo penting ya. Makanya ketika patenggangan itu ada, mama itu mengambil posisinya, mengambil tanggung jawabnya maksimal, optimal di dalam kampung tuh, itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Ya setidaknya meminimalisir kealpaan tadi gitu kan. Sehingga makanya pernah kan mendengar ketika seorang anak melakukan tindak kejahatan atau kenakalan. Kemenakan siang, yang disalahan siang.
Iya, betul. Nggak apa yang ditanya. Nggak. Di Minang itu siapa mamanya do. Nah, jadi tugas mama itu sangat gadang di ranah Minang. Nah, itulah yang perlu yang wak hidupkan kembali. Yang perlu wak hidupkan kembali. Bagaimana mama itu ya di dalam keluarga nyepik kuat tanggung jawabnya, di dalam kaum nyepik kuat tanggung jawabnya, di dalam masyarakat pun nyepeliaru. Sehingga ya tatanan sosial yang apik kan akan muncul dengan sendirinya. Jadi bisa disimpulkan ngikuti bahwa sebenarnya pemahaman anak di pangku, kaman akan dibimbing dan orang kampung dipatenggangkan itu adalah dalam satari angok, saayun salangkah kaki gitu dipunya, saayun tangan salangkah kaki. Maksudnya ikut multitasking yang benar-benar harus langsung segera dilaksanakan. Tidak beriringan tapi bersamaan. Anak wak pangkujo, kamanakan wak bimbing pulo, dan di saat itu pun orang kampung pun kita patenggangkan. Hal-hal kecil yang mungkin akan berpengaruh pun kita cari. Itu mungkin yang dapat kita ambil kesimpulannya. Sehingga kita tadi tidaklah hanya sekedar berhenti pada titik bahwa kok ini mama, tidak ini mama sendiri rupanya. Bahwa mama termasuk ambo. Termasuk ketik tentu yo. Termasuk orang nama ngecen ini mama kok salah termasuk itu kalau nyuki laki. Karena sebenarnya kalau kita bahas padusi di Minang adalah tanggung jawabnya kok. Betul. Karena sebenarnya itu kan tanggung jawab di tiap lini kayak. Ambo tanggung jawab. Ketik tanggung jawab. Mau ambo gini, ambo di media apa? Ambo punya tanggung jawab lo menyajikan yang ya tentu menurut nilainya tuh baik. Katik pun kini di bidang hukum pun tentu ya punya tanggung jawab juga kan memberikan itu. Pasti. Jadi kalau kini awak pakailah rumusnya kok sase di ujung jalan. Baliklah ke pangkanya. Pangkanya tadi anak di pangku kemanakan di bimbing orang kampung di patengan-tengangan usah di karajuan anak di pangku kemanakan di tintiang atau di jinjang. Dan orang kampung nyupan tuan-tuan jan. Iko ko pangkabala. Karena kalau iko terjadi, kita kan berharap minimalisir sensor sosial naik. Iko akibatnya Tik. Terakhir Tik, apa yang bisa Tik sampaikan? Apa yang mungkin wak coba ambil satu poin utama tentang kebebasan, kurangnya sensitivitas sosial tadi itu selain pertenggangan orang kampung. Kini orang tua atau ranah kecilnya lah ya kita. Pandangan terakhir gimana seharusnya orang tua berbicara tentang itu? Nah, sebetulnya pendidikan dasar itu kan adu pada si orang tua. Si orang tua memangku sebuah tanggung jawab mencari maisi parui, maisi kebutuhan si anak, tapi tidak tertutup kemungkinan maksudnya orang tua memberikan wejangan-wejangan nilai-nilai keminangkabauan kepada anaknya karena ini pun niniak mama atau mama di rumah anaknya. Nah, ketika itu lah balampi-lampi ya dari apa dapat pengajaran dari mama dapat pengajaran dari mama jauh dari mama sekampung dapat pengajaran kamu akan lari lah. Seharusnya sempurna kayak seharusnya seharusnya sempurna. sangat bersyukur wak lahir di Minang karena tatanan sosial itu sangat luar biasa, beda dengan daerah lain. Tugas dan tanggung jawab dipikul oleh orang tuanya, bukan ada yang lain bukan ada yang lain. Tapi kalau di awak berlapis gitu, berlapis sebagai ayah dari ayah dari mama dari orang kampung pun seharusnya kok jadi barang kok. Jadi barang. Seharusnya. Tapi cuman kealpaan yang jadi di rumah pun sebenarnya seorang ayah pun ketikanya di rumah kemanakannya jadi mama sebenarnya di rumah ilmu itu kan masih melekek kayaknya berarti itu. Dan dia pun bisa bagi ke anaknya juga soal naik kan. Enggak juga enggak bisa lagi ya. Betul. Oke. Jadi itulah kesimpulan di awak kini secara umum bahwa tahu ditampek tagak kok peradu enak. Intinya awak
secara struktur sosial Allah disiapkan oleh nendahulu untuk lebih hebat. Ketahanan sosial Allah disiapkan. Namun banyak kealpaan mungkin kan lupa mungkin nah. Iya, iya. kok enggak tahu mungkin berah lo orang netizen enggak tahu kawan dia tapu kan. Lupa kawan mungkin mah. Iya, lupa. Ya, lupa. Jadi mungkin itu yang bisa awak ingatkan ketik diskusi awak ketik go mengingatkan bahwa jangan bicara niniak mamak jo. Iya. Niniak mamak itu struktural. Mungkin ada kebijakan dalam tapi nan mamak punya beban dan yang mamak tadi itu pun perorangan laki-laki di Minangkabau punya tanggung jawab yang sama. Iyalah. Anak di pangku, kemenakan di Mimbiang, kurang kampung di Petenggang. Iya. Jadi mungkin itulah untuk hari kotik. Mau kasih kau diskusi Tik. Iya, sama-sama Tan. Mudah-mudahan ini sebenarnya kau tak sudah ada awak gitu Tik. Oh, iyalah. Ya apa lo cara mengunyah nasi angin namanya. Tentu dipipir di tepi lo bah. Iya. Mudah-mudahan kau ada lo nanti tertarik untuk membicarakan iko. Mari kita bicarakan kembali bersama nama kan. Rencana Supaya apa? Supaya kita tidak lagi berhenti di titik-titik formal, selalu menghujat, tapi kembali membangunnya. Karena kalau tidak kita sialai, kan tidak kini bilolai. Gitu, betul. Kami dari Saluat sebenarnya selalu berusaha di sana. Memberikan pandangan-pandangan yang mungkin kadang orang bisa berterima atau bisa juga orang tidak menerima. Tapi ingat, kami kini kok tidak merasa jadi hanya sekedar menjagoan nan takalo ataupun manganana lupo. Piko ado nan jago kami jagoan, alhamdulillah baliknya ke jalannya. Dipahami saya. Mungkin itu kami diskusi kami kali ko jo Kati. Di waktu yang lain kita akan sambung balik Tik. Kalau ambo juga Kati kok lawan diskusi kok. Kalau jena lain ambo mungkin yang saya Piko juga kawan narik lawan karek. Iya. Kami dari Solo Kreasi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.